Maka di Al-Azhar sana, kalau cerita orang-orang alim itu masyhur ini. Ada tempat maksiat mau dihabisin sama orang-orang yang sangat keras. Ketemu Syekh Mutawalli Sya'rawi, ditanya, andaikan mereka mati saat maksiat, itu mereka ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Terus ditanya sama Syekh Mutawalli, kalau mereka ke neraka, akan adzalika muradan Nabi? Apa seperti itu yang digandaki Nabi, umatnya mati terus masuk neraka karena belum tobat? Tidak, Nabi inginnya mereka tobat dulu. Ya sudah, jangan dihabisin, kamu berproses ikut mentobatkan mereka. Kebetulan ini mau mendengar. Jadi kita lunak, kita baik itu ya semuanya ingin la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mereka tobat. Bukan lunak dengan arti mengakui maksiat itu satu kebaikan, itu yang bahaya. Kalau lunak sampai mengakui itu maksiat itu kebaikan, itu bahaya sekali. Tapi kita lunak karena kita ingin berproses untuk bertobat. Karena tadi kalau kita punya nurani itu mesti, andai kan yang maksiat itu anak kita atau teman dekat kita atau orang yang berjasa sama kita, apa kita bisa tegas? Kira-kira gimana? Bisa kamu tegas sama anak kandung? Berat. Ditantang minggat saja pusing gitu. Jadi kalau dalam tradisi agama itu silaturahim adalah menyambung sesuatu yang seharusnya tersambung. Saya masih ingat pesanan Pak Zaini, berkali-kali beliau bilang saya, agama yang masuk negara enggak konflik itu diantaranya paling spesial itu Indonesia, karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam itu. Jadi ya memang yang makan itu akhirnya. Tapi dulu itu aneh, diistilahkan dimakan penunggunya. Kalimat penunggu itu apa ya gak jelas, apa dengan tanda petik, apa penunggu betul gak jelas. Wali-wali datang tidak mengkafirkan itu, tapi terus dirubah jadi sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi kultur itu enggak dilawan, tapi cukup diubah. Jadi makani demit menjadi sedekah ke tetangga. Nah cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy, penunggu Ka'bah, itu dulu sudah ndak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama. Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia itu kalau kumpul-kumpul itu makan-makan. Itu mulai dulu. Terus korbannya itu ya pasti perempuan mulai dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luyan itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu. Jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan enggak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikorbankan itu enggak boleh dikawinkan, enggak boleh pernah dikendarai, enggak boleh pernah dipakai bajak sawah dan sebagainya. Semuanya serba spesial. Nanti dikorbankan di Ka'bah, yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya, Ka'bah ini enggak pemakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini. Karena Ka'bah tidak doyan daging. Dan itu ya di atas namakan Allah, ini demi taqarrub ila Allah, demi itu. Sehingga mereka bilang waqalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bi za'mihim. Ini hewan kurban harus spesial dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah tidak benar, tidak jujur, Islam mau merubah tradisi itu. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit, karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim, karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali enggak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Nah, kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim, sehingga sisa-sisa makan-makannya masih. Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada khurafat, ada bid'ah. Kemudian itu mulai masalah. Terus Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusyrikannya, bukan makan-makannya. Akhirnya diganti oleh udhiyah.
Nah, kenapa ada kurban? Kalau dalam banyak literatur, Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang paling dengan tanda kutip mengklaim kalau beliau itu orang paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Enggak ada yang dicintai selain Allah. Beliau memaklumatkan itu baik secara lisan maupun di gemuruh hatinya, di bisikan hatinya, di detak jantungnya, pikirannya seperti itu. Pas itu beliau belum punya putra karena beliau termasuk lambat punya anak. Suatu saat ditakdir punya putra yaitu Ismail. Pas seneng-senengnya jalan, pas seneng-senengnya punya anak, sama Allah disuruh nyembelih. Anak kamu harus kamu sembelih. Ibrahim kaget. Kenapa ya Allah? Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya. Tapi setelah ada anak kamu, kayaknya enggak. Protes Nabi Ibrahim, Pak. Yang benar Gusti, iya harus anak kamu. Karena beliau kadung janji, kadung komitmen yang paling dicintai Allah, tidak ada yang lain. Saya akan mencintai engkau ya Allah, meskipun harus mengorbankan anak saya. Singkat cerita terus disyariatkannya kurban itu. Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu, Ismail juga mau nurut, terus sama Allah diganti oleh hewan kurban yang bernama kambing itu. Sehingga versi cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius, bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya dengan proporsi masing-masing. Itu di khazanah-khazanah yang saya baca. Versi kedua, tapi ini nanti nggak perlu dipertanyakan. Nanti kalau UGM tanya itu versi yang paling baik, yang paling benar gimana? Yang tanya juga bid'ah, yang jawab juga bid'ah nanti. Karena itu wilayah yang kadung terjadi. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu, kalau kadung terjadi, mbok kamu unggulkan yang mana, tetap saja yang terjadi hanya satu, mau kelewat. Beda dengan istihad solusi. Karena mau terjadi ya kita uji coba. Kalau nggak cocok yang A ya cocok alternatif B, alternatif C. Kalau sudah kelewat, mau gimana? Kalau salah ya salah aja kan. Versi kedua begini, semoga versi kedua ini yang benar. Kalau ini benar, keren. Nabi Ibrahim itu memaklumatkan diri. Kalau dalam bahasa Arab itu iddia itu mengklaim bahwa dia adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk Allah, semua hamba Allah. Terus beliau diterbangkan ke langit. Ya karena UGM ini lembaga akademik, nanti saya baca teksnya. Kalau bahasa Arabnya itu takbirnya. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Ya tidak usah ditanyakan cara terbang gimana, nanti ribet nanti itu. Setelah diterbangkan di langit, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, diperkenalkan alam langit, terus dipertontonkan. Itu ada sekian hamba Allah yang nyabu, yang ngefly, yang dugem, pokoknya yang maksiat-maksiat itu. Ibrahim ditanya sama Allah, gimana itu mereka menurut kamu? Damirhum, habisi saja Allah. Mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi mereka tidak mengindahkan engkau. Matikan saja. Sama Allah diturutin. Jalan-jalan lagi sampai 3 kali peristiwa tempat-tempat maksiat itu dihabisin sama Nabi Ibrahim. Beliau minta sama Allah supaya itu dihabisin. Singkat cerita, terus beliau diturunkan sama Allah. Setelah diturunkan, ya Allah tidak jawab, tidak apa. Allah itu punya sunnah, punya tradisi. Dengan nabinya itu tidak jawab. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh bunuh anaknya, disuruh nyembelih. Protes kan? Huwa samratu fuadi. Ini kekasih saya, putra saya. Kenapa engkau nyuruh membunuh? Terus kata Allah, kamu tidak ingat di malam kamu saya mi'rajkan melihat hamba-hambaku, dan itu yang bikin aku, dan saya cinta sama mereka yang bikin saya. Kamu enak saja minta dibunuh. Sengkerian gantian saya yang minta, kamu tidak nurutin gitu. Kamu pas minta saya tidak tak pikir, langsung tak turutin. Kenapa saya yang sekarang minta kamu mikir gitu. Tapi huwa samratu fuadi, itu buah hati saya. Lah memangnya makhluk-makhluk itu makhluk siapa? Saya yang bikin. Kamu enak saja nyuruh bunuh. Nah semenjak itu jadi kearifan kita. Makanya Mbak Ova ini kalau guyonan di dunia kiai, kalau ada majikan bentak pembantunya yang salah meletakkan piring atau gelas, pasti cara berpikir mesti pembantunya tidak cantik. Karena kalau salah tok kok dia cantik, itu mesti mikir. Enggak bisa orang bentak orang cantik gitu. Jadi sama, misalnya saya janjian sama Gus Fikar. Janjian, Gus datang hari Senin gini-gini, ternyata beliau enggak datang.
Kalau saya tidak punya utang, tidak atasan saya pasti marah. Sudah janji kok gini-gini. Saya bisa marah itu sebetulnya sebabnya itu dua. Saya kecewa dan dia tidak punya jasa. Tapi yang diomongkan hanya, wah kamu khulful wa'di apa? Enggak tepat. Coba kalau ini atasan saya jadi dosen karena beliau misalnya. Saya punya utang beliau. Mbok nyulayani janji apa kan? Nggih mboten napa-napa. Sama. Ada majikan mencintai pembantunya karena sangat cantik. Mana ada mencahno piring. Omahe dirubahno itu tidak apa-apa gitu kan gitu. Sama. Makanya ada guyonan di dunia kiai itu ada anak perempuan kan enggak lazim ya, perempuan pakai GL Pro kalau dulu. Mungkin sekarang pakai Ninja, pakai celana jin. Sopo iku wong luput suwuk itu? Siapa itu perempuan kok gitu? Niku ponakane jenengan, Mbah. Astagfirullah. Muga-muga pangeran nyepuro. Jadi langsung rubah dari maksudkan menjadi ndak karena keluarga. Nah, jangan-jangan kebencian kita pada maksiat itu oke, kita wajib benci maksiat, tapi tetap ada catatannya. Plus yang maksiat itu tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau yang maksiat itu orang yang terkait dengan kita, itu anak kita, ponakan kita, mungkin istri kita, paling mintanya ya Allah ampuni. Sama-sama maksiat, yang satu minta dihabisin, yang satu kita minta diampuni. Fair gak kita sebagai manusia? Tidak fair. Tidak fair. Nah, iya gak fair ya? Apa ya fair? Mikir. Makanya kalau ada guyonan, ya itu tadi. Ada supir salah dimarahin, pasti supir ini belum pegang rahasia. Tapi kalau sudah pegang kartu, si majikannya punya apalah gitu, simpanan gitu. Wah ini pegang, berani marah gak dokter? Tidak ada. Ini dokter Kelik juga teman saya. Itu pengalaman sekali. Jadi itu guyonan kiai. Makanya jadi manusia itu gak pernah adil sebenarnya. Makanya Allah pernah mensifati manusia itu wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau misalnya jenengan tanya, orang soleh pun itu gimana? Orang soleh asal manusia tidak nabi, itu ya mesti ada zalimnya. Makanya kalau dalam kitab Hikam diterangkan, kitab Hikam itu kitab yang olah manusia. Itu menyebut begini, manusia itu siapa? Dijawab, manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah. Orang yang ketika baik saja salah, apalagi ketika salah. Kita misalnya punya toko laris gitu. Doanya mustajab, laris, pembelinya banyak, kualitasnya bagus. Pasti ada toko sekeliling yang megap-megap karena orang sekarang ke kamu kan gitu. Sama di kampus ya gitu. Kalau ada kampus besar yang lain pasti kemahjub, terhalangi karirnya di semua. Sehingga orang supaya terus merasa salah. Rabbana dzalamna anfusana. Meskipun kita sedang benar pun, saya termasuk kiai yang kalau ngelepas haji, mungkin yang haji itu mangkel. Karena saya tidak pernah muji-muji haji, meskipun saya melepas orang haji. Umumnya kiai kalau ada orang haji kan dilepas haji mabrur, tidak ada lain balasan kecuali surga. Saya itu karena pernah kecil, pernah dengerin masyarakat. Itu ngenes ketika si kiai pidato tadi ternyata ngenes. Ngenesnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Wah, nak koyo kula sepundi Gus wong kula ora kelar kaji. Semenjak itu setelah saya jadi kiai ya dendam juga. Akhirnya setelah saya jadi kiai kalau ngaji orang yang haji mabrur balasannya surga, orang yang fakir sabar juga surga, orang yang sering dimarahin istri juga surga. Kata pokoknya surga terus. Sampai yang mau haji itu Gus gimana kok bahas kita kok sama dengan mereka? Ya karena saya ada ulama pesanan kata saya. Jadi artinya gini. Ketika Anda muji ibadah haji, jangan kira yang ngenes tidak banyak, yang ngeluh juga banyak, karena mereka ada takdir gak mampu haji. Itu hebatnya Islam. Islam juga datang dengan solusi-solusi, misalnya Jumatan itu hajinya orang miskin, orang yang ingat Allah mulai subuh sampai matahari terbit juga sama dengan umroh. Jadi karena tidak semua orang itu mampu haji. Jadi itu Islam. Jadi nanti tak bacakan. Jadi versi kedua itu Nabi Ibrahim diperingatkan Allah bahwa tidak seperti itu cara mengelola hambaku. Nah, Islam ini kata Allah anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Referensinya Islam, mentornya Islam itu Nabi Ibrahim. Sehingga kita alhamdulillah punya sejarah wali songo. Saya punya orang tua Kiai Nur Salim itu sayang sekali sama umat. Mbah Mun juga gitu.
Saya sama Profesor Zaini itu sudah mulai tahun 2000 terus setiap hari ketemu juga nggak pernah kecewa. Beliau itu pernah disalahpahami, mungkin Bu Ova belum dengar ini. Pernah disalahpahami karena beliau itu tangan kanannya kan agak kuat. Jadi kalau ngambil papa itu pakai tangan kiri. Itu pernah disalahpahami ya, mungkin orang hasud karena tidak mengkonfirmasi langsung mengklaim beliau itu kiai profesor kalau apa-apa pakai tangan kiri. Kira-kira pertanyaan sunnah rasulnya mana kan gitu. Beliau itu ya hanya corong Jawa itu berambang, agak nangis tapi tidak sampai keluar air mata tapi berambang. Terus beliau bilang gini ke saya. Seharusnya gimana Mas Pak? Ya kalau Pak Zaini ingin jadi wali ya tidak usah menjelaskan. Kalau Pak Zaini ingin menjelaskan berarti ingin diakui makhluk. Tapi kalau enggak dijelaskan mereka salah paham terus. Tapi cepat jadi wali karena sudah mulai mengabaikan apa kata mereka. Tapi kalau menjelaskan ya enggak, ya lama jadi walinya. Tapi bagusnya orang enggak salah paham. Pak Zaini tertawa-tawa. Jadi wali apa enggak? Jadi saya tuh lama sekali sekamar dengan beliau ada di badan wakaf ya Mas Fajar ya. Badan wakaf yang atas itu kan dulu tempatnya Pak Rektor kan kosong. Nah itu kita tempati sama Pak Zaini bertahun-tahun tiap hari diskusi. Dan nggak pernah ceritanya beliau itu penting karena seneng guyon. Memang khasnya ulama itu seneng guyon. Kemarin saya ketemu Pak Kures, beliau cerita saya ini punya idola Gus Pak. Kalau manggil saya Gus kadang ya Pak. Dulu beliau doktor filsafat, lama-lama jadi Syekhul Azhar. Itu kalau ke kuliah pakai bis, kata Pak Kures pakai bis. Suatu saat di Al Azhar itu kan beda dengan di yang lain ya, agak-agak modern. Si gurunya ini, beliau itu karena banyak yang berdiri, beliau duduk ada perempuan berdiri, terus yang lelakinya berdiri, terus jatah duduknya dikasihkan perempuan ini. Perempuannya itu pakai pakaian yang agak minim, agak seksi lah, agak minim. Terus si Syekhul Azhar tadi saat itu belum Syekhul Azhar, punya 2 permen. Ini ceritanya Pak Kures punya 2 permen, terus yang satu sudah dibuka, yang satu masih bungkusan masih ditawarkan. Silakan Mbak kamu milih yang mana? Milih yang masih itu. Padahal bukanya itu supaya lebih gampang. Ternyata milih yang masih bungkusan. Kenapa Mbak? Ya ini lebih steril karena pakai bungkus kan. Oh iya. Itu pelajaran itu. Terus Pak Kures nantang saya. Gus Pak punya enggak cerita tandingan? Wah kalau saya kebalikannya Pak. Di kereta itu ada Cina, enggak khitan ya. Ketemu sama kiai kampung. Terus, kenapa khitan? Enggak khitan juga sama gini-gini gitu. Terus dikasih pisang, terus dimakan dikupas dulu, kok udah langsung aja. Terus kata Pak Kures, nah ternyata sama Pak Zaini sama Pak Kures itu dibalik ke profesorannya, ceritanya itu ya guyon terus, karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius, tapi dibalik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini, bahwa Allah itu tidak butuh taat kita. Dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat ya gak ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu tidak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena nggak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Itu ada babnya sampai di kitab Ihya, di kitab banyak lah kita. Masyhur itu suatu saat ada orang sepuh sowan ke Nabi, karena sudah sepuh beliau pamit lah, kira-kira jam segini pamit, ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki yang orang sepuh. Kata Nabi, dah tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. La ahmilan naki alab ninakoh, nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Pikirannya orang sepuh tadi, namanya anak unta itu ya kecil. Wa ma fa'altu bibni ninakoh, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah, tenang saja. Setelah beliau ngaji lama, ya dikasih unta tua itu. Silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta.
Ya meskipun tua ya anaknya unta kata Nabi. Ya tapi cerita saja. Meskipun tua juga anaknya unta. Jadi agama itu rileks. Nabi Ibrahim kembali lagi ya karena syariat Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang karena umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang, ingin umurnya panjang. Beliau yakin penting nyawa panjang, umur panjang. Allah tidak jawab enggak apa. Suatu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma, anggur. Itu setiap dimakan dikunyah meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, nggak ada giginya, dikunyah keluar lagi. Itu jawabnya Nabi Ibrahim, ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, mengcancel doa panjang umur. Katanya Ibrahim, oh jenengan jawab toh. Gitu. Artinya kalau ingin tua sekali ya nasib kamu kayak itu gitu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban terus masuk kamar, oh jawab tuh Gusti jenengan terus membatalkan doanya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak, ndonga ngarani, ya tua ya tetap sehat, tetap wah itu. Itu lebih ribet itu. Iya, jadi karena doa itu kalau enggak diperjelas itu ya repot. Ini cerita supaya kita berislam itu ceria. Saya Mbah Mun itu meskipun kiai top, senengannya nggih guyon bapak saya. Tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal. Ini cerita ya, mungkin kalau di kampus-kampus umum agak asing, tapi ini cerita. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Saya ulang lagi, nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali. Disebut bab qadzaf. Saya pernah menjumpai 3 kiai besar Bu Ofa, 3 kiai besar. Kiai top semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri itu misalnya atau dengan siapalah dengan perempuan. Itu kalau di Arab itu senengannya pakai Salma, Laila Majnun Salma. Kalau di Jawa itu kasihan korbannya itu. Ya, tapi itu contoh saja ya. Itu si Kiai 3 tadi gak ngefek, malah tanya gini, loh apa perempuannya cantik? Wah cantik sekali Mbah. Cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu ya pertama iskal. Ini Kiai kok bakas orang apa? Cantik. Orang ayu ya. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi, ya yang gosip ini gak kiai, yang pembisiknya ada kiai, yang gosip ini gak kiai. Cuma kiai 3 ini posisi mendengar. Tapi malah tanya cantiknya tadi. Singkat cerita setelah orang itu pulang bilang gini, Gus. Itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu, saya ikut qadzaf, saya ikut menuduh orang lain zina. Itu dosa besar. Selain itu saya kiai, kalau saya bilang iya dianggap membenarkan. Maka untuk mengalihkan gak bicara nuduh, jadi guyon tadi. Jadi guyonnya itu karena kalau kita tadi bilang iya artinya mengiyakan. Dan itu artinya qadzaf, punya dosa besar karena nuduh orang lain zina. Diperparah dia kayak besar kan orang menjadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi tapi ya. Maka dialihkan tadi. Loh, ayo nucung. Sampai segitunya kearifan ini. Sehingga dulu ketika Ma'is itu seorang sahabat yang pernah salah besar. Itu Nabi ketika beliau ada gosip salah gitu ya, Nabi masih jangan-jangan kamu hanya mimpi, Cung. Jangan-jangan kamu hanya megang tapi tidak sampai zina. Sampai terakhir Nabi tanya, "Afi aklika syai'un?" Jangan-jangan otak kamu ini sudah agak error. Saking tidak inginnya Nabi mempercayai hal-hal seperti itu. Nah, problem kita di zaman sekarang justru kadang nyari-nyari supaya tahu buktinya. Yang dulu para orang soleh menghindari bukti itu supaya enggak suudzon. Sekarang orang mencari-cari bukti. Padahal itu dilarang, wala tajassasu, orang enggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu kearifan-kearifan yang saya dapatkan dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Pak Zaini, dari Pak Gures. Mereka orang-orang yang luar biasa menghindari ngomong penting. Sekarang itu orang banyak yang sering ngomong penting. Sebenarnya itu malah salah. Karena kalau ngomong penting itu vonis terhadap orang lain. Tapi kalau kamu rileks, tidak. Nabi dulu itu rileks sekali. Ketika beliau ngaji gini, terus ada pemuda lewat bawa cangkul mengabaikan pengajian Rasulullah. Banyak sahabat bilang, celaka orang itu ada Nabi ngaji kok tidak ikut. Jawabannya Nabi unik.
Jangan-jangan dia punya keluarga yang harus kerja, dan kalau harus kerja untuk nafkah keluarganya itu juga ibadah. Itu ya sunnah saya. Jadi Nabi rileks saja, tidak tersinggung, tidak. Nah, kenapa kita butuh rileks? Karena kebenaran sekali dipaksakan itu jadinya benturan. Dan itu wali-wali Songo itu dulu sudah berpikir seperti itu. Sehingga Pak Zaini yang sering ngendikan sama saya, kita ini bisanya mengikuti Mas Bah, kalau manggil saya Mas, tidak bisa benturan. Sehingga tadi ada modifikasi dari sesajen menjadi sedekah, dari apa menjadi apa. Jadi tidak langsung benturan. Dan itu khazanahnya, bacaan-bacaannya banyak sekali. Termasuk peristiwa Udhiyah tadi. Jadi dulu kurban itu dipakai ajang orang-orang tokoh Quraisy supaya dapat daging yang bagus, di atas namakan Ka'bah. Jadi agama ini dijual mulai dulu. Kunane kuno agama ini dijual. Dan agama mulai dulu ya prospek. Ka'bah itu bisa menyedot wisatawan berapa, wisata religi. Sehingga dulu ada Ka'bah tandingan, perhitungannya juga ekonomi. Jadi mulai dulu itu ya sudah seperti itu, mau apa Mang Allah bikin dunia seperti ini. Jadi mulai dulu agama itu ya, sampai orang Yahudi gak mau iman sama Nabi ya pikirannya sederhana. Kalau saya tokoh banyak yang sowan, banyak yang ngasih-ngasih. Kalau saya ikut Muhammad, saya anak buah, yang ngasih saya siapa? Jadi perhitungannya juga ekonomi. Jadi ketika Abraham mau bikin Ka'bah tandingan, itu perhitungannya juga ekonomi. Jadi ribet kan memang kalau manusia itu sudah ribet. Tapi Islam ini datang bukan untuk itu, tapi memaklumi itu. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Ketika beliau berdoa, ya Allah, keluarga kami saya tempatkan di Mekah. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Cuma menurut Islam dibalik, ya Allah, kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan, butuh rizki, butuh ekonomi. Maka tolong ekonominya dijaga ya Allah. Jadi dibalik, demi sholat menjaga ekonomi. Jangan dengan demi ekonomi meninggalkan sholat. Jadi dibalik, jadi demi sholat menjaga ekonomi. Juga termasuk menjaga politik. Andaikan tidak ada orang Islam yang cakap politik, terutama yang soleh-soleh, kemudian negara bikin aturan ala mereka, sholat dianggap larangan, pengajian dianggap larangan, juga repot. Makanya mulai dulu kiai-kiai itu ya politik, karena nggak ingin negara ini diatur oleh orang yang anti sholat, anti agama. Karena kalau negara terserah yang sedang jabat, kemudian yang jabat tidak soleh, bisa nganggap maksiat-maksiat tidak ilegal, yang pengajian justru ilegal. Nah, di sini kenapa banyak orang-orang soleh dulu ya rata-rata ya berpolitik, mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Jadi itu ada filosofinya. Nah, bahwa ada oknum-oknum yang tidak seperti itu ya monggo, itu oknum. Tapi sebetulnya awal-awalnya kenapa banyak orang soleh yang politik, karena nggak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang anti agama, anti kebaikan. Sehingga berkahnya apa? Berkahnya negara ini berkonstitusi secara Islami. Meskipun tidak negara Islam, tapi tadi hak-hak asasi manusia terjaga, hak belajar, hak beragama, hak ibadah. Coba bayangkan kalau kita jadi korut, Korea Utara kan pusing. Jadi, nah itu uniknya, lagi-lagi ini cerita uniknya. Itu mulai dulu itu tidak ada benturan. Ketika ada Masumi, ada Partai NU, ada macam-macam. Muhammadiyah datang di Jogja itu Mbah Ahmad Dahlan itu teman dekatnya Mbah Hasyim. Saya tahu banyak tentang, namanya dulu Darwis. Itu dulu ngajinya sama pernah buyut-buyut Qiyami di sini. Dulu ngaji Mbah Soleh Darat, Mbah Ahmad Dahlan sama siapa itu Mbah Hasyim. Ketika di Mekah yang Mbah Ahmad Dahlan ngaji Syekh Khotib Minangkabau itu ya sama Mbah Hasyim. Nah kebetulan Mbah Ahmad Dahlan hidup di Jogja yang zaman itu sudah khurafatnya kayak apa, karena ada sistem agama yang sangat, menurut beliau sangat jauh dari Islam yang murni. Terus beliau revolusinya seperti itu. Yang Mbah Hasyim nempat di Jombang. Nah itu kan murni ilmu sosial, murni muqtadul hal. Terus beliau punya metode yang berbeda, tapi nggak masalah, mulai dulu nggak masalah. Kemudian jadi kalau yang kadang-kadang memasalahkan tuh ya memang yang nggak tahu masalah. Sebenarnya dulu itu ya biasa aja, karena ya itu urusan metode, urusan. Saya teruskan masalah udhiyah. Jadi yang diceritakan Nabi Ibrahim tadi, bahwa
benci seseorang kita atas namakan maksiat itu tidak segampang itu. Karena jangan-jangan kebetulan yang maksiat itu keluarga kita. Apakah kita punya kebencian yang sama saat yang maksiat itu keluarga kita, atasan kita, teman kita? Ya kayak tadi. Kalau saya corong jodi belenjani janji, ada orang janji sama saya nggak tepat waktu, saya bisa marah, itu pasti sebabnya jelas. Itu bawaan saya nggak berjasa sama saya. Kalau kata dokter Gelik nggak cantik ya. Tapi kalau itu orang yang misalnya rektornya bilang, maaf ya saya tidak bisa datang hari ini, tidak apa-apa. Pasti manut itu. Atau yang nyulayan janji kiai itu, cuma ngurus itu teko itu. Ini betul apa-apa. Gayanya aja kita marah karena khulful wa'di ingkar janji. Sama. Intinya Nabi Ibrahim itu coba kalau yang maksiat itu anak kamu berharap saya ngasih tobat kan, bukan langsung tak habisin kan. Intinya Allah ingin bilang ke Nabi Ibrahim, andai kan yang maksiat itu anak kamu, ingin saya menghabisi apa tak kasih tobat? Ya kasih tobat ya. Ya seperti itu saya yang bikin. Maka di Al Azhar sana kalau cerita orang-orang alim itu masyhur. Ada tempat maksiat mau dihabisin sama orang-orang yang sangat keras. Ketemu Syekh Mutawalli Sya'rawi, ditanya, andai kan mereka mati saat maksiat, itu mereka ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Terus ditanya sama Syekh Mutawalli, kalau mereka ke neraka, akan adzalika muradan Nabi? Apa seperti itu yang digedaki Nabi? Umatnya mati terus masuk neraka karena belum tobat? Tidak, Nabi inginnya mereka tobat dulu. Ya sudah, jangan dihabisin. Kamu berproses ikut mentobatkan mereka. Kebetulan ini mau mendengar. Jadi kita lunak, kita baik itu ya semuanya ingin la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mereka tobat. Bukan lunak dengan arti mengakui maksiat itu satu kebaikan, itu yang bahaya. Kalau lunak sampai mengakui itu maksiat itu kebaikan, itu bahaya sekali. Tapi kita lunak karena kita ingin berproses untuk bertobat. Karena tadi kalau kita punya nurani itu mesti, andai kan yang maksiat itu anak kita atau teman dekat kita atau orang yang berjasa sama kita, apa kita bisa tegas? Kira-kira gimana? Bisa kamu tegas sama anak kandung? Berat. Ditantang minggat saja pusing gitu. Ya makanya terus ini saya baca teks aslinya ya supaya mungkin sebagian yang punya kitabnya atau memang punya tradisi akademik supaya mendengar ini. Saya baca ini versi yang kedua ini di kitab Hikam. Kitab Hikam itu termasuk kitab pegangan para kiai, halaman 4 juz 2. Diredaksikan gini, waqad adzaballahu ta'ala, ini masih tentang kurban. Waqad adzaballahu ta'ala khalilahu Ibrahim fi ba'di mawatinihi al-azimah. Jadi Allah kalau dalam bahasa Arab memberi teguran itu namanya takdib. Makanya kalau orang nakal itu, kalau orang Jawa bilang kurang ajar. Sebenarnya ajar itu kan tahun ajaran baru. Ajar itu kan barang baik. Ya kan disebut tahun ajaran baru. Pengajaran, ajar itu kan barang baik. Jadi kalau kurang ajar berarti kurang baik. Itu bahasa Arabnya orang yang kurang ajar perlu diajari. Itu kalau orang Arab bilang ditakdib. Diwarai toto kromo, diadabkan. Jadi belum punya adab diadabkan. Ya, itu udah. Tapi tentu Nabi Ibrahim nggak sampai kurang ajar. Ini kan cerita bahasa ya. Jadi kalau sebenarnya ajar itu udah buruk-buruk, kurang ajar. Berarti orang ini kurang pelajaran, kurang. Tapi di Jawa itu agak salah kaprah. Kalau kurang ajar itu ekstrim. Misalnya duduk di meja itu disebut kurang ajar. Sebenarnya tidak se-ekstrim itu. Saya teruskan ya. Terus wa 'allamahu kaifa yatakhallaqu bihadzal khuluqil karim inda tilaihi alal asrar. Terus disebutkan anak Ibrahim annahu arhamul khalqi qal farafa'ahu wa ta'ala hatta asyrafa ala ahlil ardi. Nabi Ibrahim diterbangkan ke langit sehingga melihat di bumi yang maksiat-maksiat itu. Faqala ya rabbi damirhum, habisi saja. Terus faqala wa ana arhamu bi ibadi minka ya Ibrahim ihbit fala allahum yatubun wa yarjiun. Jadi setelah permintaannya semua dikabulkan, dihabisin sama Allah, terakhir cobalah kamu sekali-kali dakwah ke mereka. Kamu belum pernah dakwah kok tahu-tahu minta mereka dihabisin. Coba kamu dakwah
jangan-jangan mereka mau kembali. Nah terus sebagian cerita itu terus diteruskan ketika suatu saat Ibrahim akhirnya diminta menyembelih putranya. Inni ara fil manami anni atfahuka fanzur madza tara. Falamma tashammara lidzalik wa akhadha sikin biyadihi qala Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya. Ya Allah, ini buah hatiku, ini orang paling saya cintai. Kenapa engkau menyuruh ini supaya saya bunuh? Terus beliau dijawab sama Allah, Ama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syafiqun bi waladik. Fa idza sa'altani ihlaka 'abdi as'aluka dzabha waladik wahidan bi wahidin. Jadi kalau dulu kamu minta supaya hamba saya tak habisin karena maksiat, sekarang saya juga minta kamu menghabisi anak kamu. Tapi ini kan anak saya, sama itu hamba saya yang bikin juga saya. Nah semenjak itu Ibrahim dianggap sebagai bapak kasih sayang. Karena semenjak itu terus beliau orang yang paling sayang. Sampai ada 3 nabi yang menjadi metodenya Rasulullah SAW sebagai mentornya. Kalau Nabi Nuh melihat kemaksiatan langsung bilang, Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyara, habisi semua ya Allah. Tapi kalau Nabi Ibrahim apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Orang yang ikut saya ya karuan kelompok saya, dan yang sebelum ikut semoga engkau mengampuni. Tentu lewat proses dakwah, lewat proses. Nah, Wali Songo, kembali ke Wali Songo dan para guru-guru kita, itu seperti itu semua. Jadilah Islam yang di Indonesia, Islam rahmatan lil alamin itu konstruksinya ya dari ilmu-ilmu seperti ini. Bacaannya seperti ini. Karena ternyata kita tegas tadi ujung-ujungnya karena itu tidak cantik, tidak atasan kita, tidak berjasa sama kita. Kamu kalau ada supir telat, supir kok telat datang kantor gitu, pasti supir itu belum pegang rahasia. Setelah pegang rahasia tak jamin aman itu meskipun telat. Karena lebih ngeri mesti. Artinya manusia itu kayak apa ngeklaimnya tegas, disiplin, objektif. Kira-kira iya apa enggak? Enggak lah kayaknya ya. Ya pasti tadi kan. Nah itu yang makanya bapak saya kalau guyon sama saya itu, kan umumnya orang itu kalau di dunia kiai muji istiqomah. Istiqomah itu konsisten jadi imam masjid, konsisten jadi guru, jadi apa. Kalau bapak itu sering guyon ke saya, iku istiqomah apa mau digenti wong liya katanya. Artinya di balik istiqomah itu juga ada catatan lain. Jangan-jangan ambisi gak mau diganti orang lain. Jadi intinya manusia itu dalam benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah gitu maksudnya. Nah ya pas benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah. Nah itulah dengan sudut pandang seperti ini adalah orang terus gak gampang menghakimi orang lain. Karena manusia yang baik adalah cukup dia merasa aibnya banyak, salahnya banyak, kemudian itu menyibukkan dia dari mencari-cari aibnya orang lain. Makanya kalau dalam cerita Ibrahim alaihissalam, karena kurban itu identik dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Ini saya punya catatan yang kemarin tak baca juga di Jakarta. Itu suatu saat Nabi Ibrahim itu didatangin orang Majusi dulu. Orang Majusi itu ya tidak beragama. Singkat cerita Nabi Ibrahim itu terkenal kaya dan suka menghormati tamu. Dulu tamu itu sangat penting dihormati karena dulu nggak ada warung, terus padang pasir. Kalau sekarang itu ya wajib dihormati tapi tidak wajib-wajib banget. Karena biasanya sudah marung di mana-mana. Sudah marung di mobilnya bawa apa? Bekal. Kalau dulu di padang pasir kalau tamu nggak dihormati bisa mati betul. Kadang sudah hari perjalanan itu nggak makan nggak apa karena di padang pasir warung nggak ada, nggak bisa ngopi-ngopi ya dulu. Sehingga kalau menghormati tamu dulu itu pahalanya luar biasa ngasih makan itu. Kalau sekarang ya pahalanya biasa aja karena ya tamunya makannya ya biasa aja karena sudah kenyang duluan itu. Singkat cerita orang ini datang ke Ibrahim minta dikasih makan. Nabi Ibrahim mengatakan kamu syaratnya harus Islam dulu, kalau enggak kasih makan. Karena Ibrahim itu seorang nabi dan beliau komitmennya seperti itu, si tamu tadi putus asa. Akhirnya wala itu ya sudah meninggalkan Ibrahim. Setelah beberapa jangkah Allah bilang ke Nabi Ibrahim, orang itu umurnya berapa tadi bilang ke kamu? 50 tahun. Pernah enggak orang itu kelaparan? Kata Allah, enggak, baru ini kelaparan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri
Falau nawal tahu lukmatan min ghairi antu talibahu bitahiri dinik lakana ahsan artinya. Orang itu umurnya 50 tahun. Itu ya tak kasih makan padahal dia majusi. Kamu baru diminta sehari saja minta syaratnya Islam. Terus itu ada di kitab apa Ar-Risalah Al-Qusairiyah di halaman 262. Jadi cuma dulu itu motifnya semuanya agama, bukan atas nama demokrasi atau kebebasan beragama. Karena dulu itu orang dulu itu kan saking sayangnya Allah, apa-apa konstitusinya ya perintah Allah. Dan ternyata perintah Allah seperti itu. Akhirnya dipanggil. Kemana ya majusi ke sini tak kasih makan. Terus majusinya kan kaget. Ada apa? Kenapa kamu rubah? Ditegur Tuhan kan. Iya, ditegur Tuhan itu. Jadi dan alhamdulillah saking simpatiknya orang Majusi tadi akhirnya masuk Islam. Sama itu kan mirip orang Yahudiyah atau Yahudi itu yang tanahnya itu diambil ya sama Amr bin As untuk perluasan masjid di Mesir. Ya ketika lapor ke Sayyidina Umar, ngiranya itu kan dibenarkan perluasan masjid, ternyata Umar belain yang Yahudi. Iya, yang punya tanah harus dikembalikan tuh haknya. Jadi Islam itu menghormati hak kepemilikan meskipun itu milik non muslim. Jadi kata Allah, mut khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falau nawal tahu lukmatan min ghairi antu talibahu bitahiri dini. Mbok dikasih makan aja, ndak usah nyuruh ganti agama. Wong saya saja yang Tuhan ngasih makan dia sudah 50 tahun tanpa syarat. Tanpa syarat. Ya jadi ini cerita ya Bu Ufa. Jadi kita mungkin kenangan saya dengan Bapak, Bu Ufa dengan Profesor saya ini kebetulan teman dekat sekali sama saya dan hampir tiap hari saya ketemu minimal 3 jam bertahun-tahun. Sampai kalau kehabisan cerita akhirnya cerita keluarganya karena kesuwen belajar karena akhirnya cerita keluarga. Maksud saya tadi ini saya cerita ini barang baik ketika beliau pernah ditahan karena aktivis dulu. Itu pas mau lahirnya Bu Ova, terus beliau berdoa mati-matian delalah dibebaskan. Beliau sempat nunggui kelahirannya Bu Ova ini terus dinamai Aufa Amalia. Itu kalau dalam bahasa Arab itu Aufa itu Allah memenuhi apa yang saya angen-angen. Jadi itu ceritanya itu gitu. Jadi nama itu spontan aja ketika iya, jadi beliau itu aktivis dulu. Bukan di penjara karena korupsi atau kriminal, bukan karena aktivis. Karena kalau model sekarang Bu Ova, kalau nggak dijelaskan detail ditahan karena aktivis, nanti dikira ditahan karena yang lain. Ribet kan? Jadi ditahan karena beliau itu dulu aktivis, bukan karena. Ya saya kira demikian. Monggo kalau ada sesi tanya jawab, kalau tapi yang ringan-ringan saja nanti jadi serius. Berapa pertanyaan? Apa waktunya? Pakai waktu?